Selamat pagi Mas Alek dan teman-teman yang sedang menyaksikan video presentasi dari kami mengenai hasil diskusi kami tentang alat yang kami rancang, yaitu alat penghitung umat, terlebih pada umat Katolik di gereja-gereja. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Politeknik Surakarta dari Prodi Mekatronika. Saya Bonaventura Privaristo Embaratama dengan NIM 2024-6011. Dan saya Mikael Gading Fantino dengan NIM 2024-6047. Saya Manuel Suwantama dengan NIM 2024-6043. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan latar belakang mengapa kami membuat alat ini, lalu menampilkan gambar 3D dari alat yang kami buat, serta komponen-komponen apa saja yang kami gunakan. Lalu kami juga akan menjelaskan flowchart, cara kerja rangkaian kami, lalu gambar rangkaian serta cara kerja pada alat yang telah kami buat. Yang pertama, mengapa kami membuat alat ini? Di sini kami buat karena kami seringkali menjumpai di dalam umat-umat di gereja Katolik, mereka ada suatu rangkaian misa, terdapat rangkaian komuni. Komuni sendiri adalah bagian dari rangkaian misa dalam membagikan hosti kepada umat-umat yang hadir pada misa. Hosti sendiri melambangkan sebagai tubuh Kristus yang nantinya kita makan, yang kami yakini sebagai komponen dalam Ekaristi. Sebelum dibagikan kepada umat-umat, hosti ini terlebih dahulu harus diberkati oleh Romo pada saat misa berlangsung. Dan seringkali banyak umat yang tidak mendapatkan hosti karena saat penghitungan umat masih terdapat adanya miss, dan karena penghitungan umat sendiri masih dilakukan secara manual dan belum ada alat untuk menghitung umat. Oleh karena itu, di sini kami membuat alat yang dapat menghitung umat saat perayaan Ekaristi berlangsung. Sebelum umat masuk ke gereja, mereka terlebih dahulu mengambil air suci yang terdapat pada sebelah kiri kanan pintu masuk gereja. Air suci ini kita ambil, lalu kita buat tanda salib sebelum kita masuk ke gereja. Dan di situ kami bisa mengambil data dari situ untuk sebagai berapa jumlah umat yang datang pada saat misa berlangsung. Kami harap alat yang kami rancang ini dapat menghitung umat secara akurat dan tidak ada lagi umat yang tidak mendapatkan hosti saat perayaan Ekaristi berlangsung. Alat yang kami rancang memiliki keterbatasan, yaitu alat kami hanya bisa menampilkan 999 umat, 999 data maksud saya, karena kita hanya menggunakan 7 segmen. Lanjut pada gambar 3D. Di sini ada gambar 3 dimensi dari alat yang kami rancang. Di bagian bawah sini ada bak yang berisi air suci yang kita ambil sebelum kita masuk ke gereja. Dan di sini ada sensor proximity sensor yang dimana saat tangan kita mengambil air suci ini, mencelupkannya, sensor akan membaca dan lalu sinyal akan diolah oleh IC dan akan ditampilkan di 7 segmen yang ada di atas ini. Dan di sini ada satu push button yang berfungsi sebagai tombol reset yang akan digunakan untuk mereset nilai dari 7 segmen yang tertampil. Hal ini membuat alat yang kami rancang
bisa digunakan dalam beberapa misal. Dan juga untuk yang kami buat di sini, ini buat dari stainless steel yang akan memudahkan untuk dibuat dan juga dirancang. Untuk di bagian atas sendiri di sini sebagai rumahan untuk komponen-komponen yang akan digunakan. Tidak lupa juga di sini kami menambahkan satu buah lubang yang dapat digunakan untuk pemaku kami di tembok-tembok samping kiri kanan pintu gereja. Selanjutnya untuk komponen-komponen akan dijelaskan oleh rekan saya, Manuel Juantama. Silahkan. Baik, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang diperlukan dalam proyek ini. Yang pertama ada resistor. Resistor berfungsi sebagai mengatur timing dan pembatas arus. Lalu ada push button. Push button ini menghidupkan atau mematikan dan mereset rangkaian. Dan ada salah satu push button digunakan sebagai untuk indikator sebagai sensor. Lalu selanjutnya ada baterai dan kapasitor. Baterai 12 volt sebagai sumber tekanan DC untuk seluruh rangkaian. Lalu ada kapasitor. Kapasitor sebagai menentukan frekuensi dan menstabilkan sinyal. Lalu ada 7 segment. 7 segment berfungsi untuk menampilkan angka dari counter dari IC 4026. Lalu ada IC NE55. IC NE55 sebagai pembangkit sinyal pulsa atau clock. Lalu ada IC 4026. IC 4026 berfungsi sebagai counter desimal dari 0 sampai 9. Lalu ada capacitive proximity, yaitu sebagai sensor untuk men-trigger. Lalu saya akan menjelaskan flow chart. Yang pertama, dari proses pertama start, yaitu proses dimulai ketika rangkaian diaktifkan. Lalu yang kedua, 7 segment menampilkan output 0. Artinya saat sistem pertama kali menyala, tampilan 7 segment diinisialisasi ke angka 0 sebagai kondisi awal. Lalu pengecekan reset. Pengecekan reset, jika reset aktif, maka tampilan 7 segment kembali ke 0. Jika reset tidak aktif, maka proses dilanjutkan. Lalu proses keempat, pengecekan saklar off. Jika saklar off, sistem berhenti atau langsung ke end. Lalu jika saklar on, maka sistem melanjutkan proses. Kelima, pembacaan sensor. Sistem membaca sinyal dari sensor, yaitu sensor proximity capacitive. Lalu 6, pengecekan keberadaan sinyal. Jika tidak ada sinyal, sistem kembali ke proses pembacaan sensor. Jika ada sinyal, maka sistem melanjutkan proses berikutnya. Lalu yang ketujuh, mengubah sinyal sensor menjadi sinyal digital. Sinyal dari sensor diolah atau dikondisikan sehingga menjadi sinyal digital yang dapat dihitung oleh rangkaian counter. Yang kedelapan, 7 segment. 7 segment menampilkan angka +1 dari angka sebelumnya. Artinya setiap sinyal digital yang diterima akan menambah nilai hitungan dan hasilnya ditampilkan pada 7 segment. 9. Pengecekan reset. Jika reset aktif, maka tampilan kembali ke 0. Jika reset tidak aktif, maka proses berlanjut. Lalu pengecekan saklar off. Jika saklar off, sistem berhenti langsung ke end. Jika saklar tetap on, maka sistem kembali ke proses pembacaan sensor dan terus menghitung. Yang proses terakhir 11, end. Sistem berhenti ketika saklar dalam kondisi off. Baik, berikut itu penjelasan proses. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Michael. Baik, saya akan menjelaskan tentang rangkaian. Di sini saya menggunakan aplikasi Proteus, yang mana
Di sini untuk menyupport sumber tegangan semua komponen di sini, kami menggunakan baterai 12 volt DC. Tegangan ini untuk mencatu IC NE55 dan juga IC 4026 serta 7 segment. Karena keterbatasan software, di sini sensor capacitive proximity kami ibaratkan sebagai push button atau sebagai trigger untuk counting. Nah, kemudian di sini ada IC NE55 yang sudah dijelaskan tadi sebagai pembangkit pulsa atau pembangkit clock. IC NE55 ini dalam mode stable. Kemudian di sini pin 3 itu akan mengeluarkan pulsa clock. Kemudian pin 2 dan pin 6 dan bisa sering disebut TR atau TH itu untuk mengatur timing. Kemudian pin pertama di sini akan masuk ke ground. Pin 8 untuk ke VCC. Resistor sendiri kami menggunakan 3 resistor yang mana sama-sama hambatannya 10.000 ohm. Resistor di sini berfungsi sebagai pengatur timing atau timing resistor. R1 R3 untuk mengatur waktu pengisian kapasitor dan R2 untuk membantu menstabilkan frekuensi output. Di sini juga ada kapasitor C1 dan C2 itu untuk sebagai penentu periode osilasi pada rangkaian N55. C1 untuk membantu filtering dan kestabilan sinyal dan juga C2 untuk menentukan delay atau periode pulsanya. Di sini ada IC CD 4026 itu berfungsi sebagai counter desimal sekaligus driver 7 segment. Di sini U2 ini digunakan untuk digit ratusan, kemudian U3 untuk puluhan, dan U4 di sini untuk satuan. 7 segment di sini kami menggunakan 7 segment common cathode atau common katoda digunakan sebagai penampil angka digital seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini akan saya ilustrasikan ketika sensor capacitive proximity membaca tangan ketika mengambil air, maka di sini ditampilkan seperti push button untuk trigger. Ini untuk kemudian yang U4 itu untuk satuan 0 sampai digit ke-9. Kemudian ketika sudah sampai 10 maka clocknya akan tersambung ke U3. Di sini akan saya tambah hingga ke 100. Di sini hampir menyentuh digit 100. Ketika sudah tertampil seperti ini, kalau selesai misa akan ada tombol untuk reset. Jadi tombol resetnya ada di sebelah sini. Ketika ini ditekan, maka semua tampilan 7 segment akan kembali ke 0. Jadi kesimpulannya rangkaian ini bekerja dengan cara NE55 menghasilkan pulsa clock. Pulsa tersebut dihitung IC 4026 dan hasil perhitungan akan ditampilkan di 7 segment secara berurutan. Kemudian di sini akan ditambahkan oleh rekan saya, Briva. Baik, di sini riset bekerja ketika ketiga 7 segment akan dari suatu tertentu dan dia akan kembali ke 0 karena di sini kita lihat untuk dari pin 15 pin MR dia mendapatkan ketiga IC 4026 di sini mereka mendapatkan input berupa input high
dari push button. Jadi dapatkan input high dari baterai di sini dari sambungan push button. Nah, ketika dia mendapatkan input high, maka sensor akan maka IC akan mengolah data dan 7 segment akan menampilkan angka 0. Nah, lalu bagaimana tadi bisa menampilkan angka satuan, puluhan maupun ratusan? Nah, di sini bisa kita lihat ada IC 4026 D4, dia di pin nomor 5 dia menyambung ke clock IC 4026 pada U3, dimana saat U4 bekerja setelah 9 kali dia mendapatkan trigger, lalu pada trigger selanjutnya dia akan menyalurkan clock dari pin 5 nya 4, maka akan menambah di U3 akan mendapat clock dari U4 tadi. Oleh karena itu, ketika sudah mencapai 9, angka 9 di 7 segment yang satuan, dia nambah satu lagi, maka akan menjadi digit 0 pada 7 segment satuan. Dan pada 7 segment puluhan yang awalnya 0 akan menambahkan 1 jadi 1. Jadi akan terbaca 10. Begitu juga untuk 7 segment yang ratusan. Dia bekerja setelah mendapatkan clock setelah IC 4026 pada U3 ini mendapatkan 10 kali clock, dan jika di clock ke-10 dia akan menambahkan 1 clock untuk IC 4026 di U2. Sekian apa yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas perhatian Mas Halek serta teman-teman semuanya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang.